Sebetulnya apa urgensi kembali dibahasnya rancangan undang-undang BUMN saat ini? Jadi begini Mas Bram, waktu kita ada di Komisi 6 sampai saat ini kita sudah menelusuri bersama pemerintah bahwa BUMN banyak yang tidak lincah yang pertama. Nah, kenapa tidak lincah? Kenapa tidak lincah? Karena terlalu banyak undang-undang yang mengikat BUMN. Sehingga dia mentok di sana sini, ya undang-undangnya banyak, undang-undang BUMN sendiri, PT, undang-undang PT, keuangan negara, perbendaharaan negara, ya macam-macam, ada 11 kita hitung-hitung. Nah, karena itu membuat dia tidak lincah. Ya. Yang kedua adalah banyak para direksi takut mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada masalah kerugian BUMN adalah kerugian negara. Sehingga mereka takut masuk dalam perbuatan melawan hukum, dimintain pertanggungjawaban hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu membuat BUMN itu tidak lincah begitu. Jadi yang ketiga adalah kita melihat bahwa banyak sekali direksi dan komisaris memang diangkat dan diberhentikan, diangkat tidak sesuai kompetensi juga. Nah, hal-hal demikian membuat pentingnya RUU BUMN ini dibentuk. Dan yang keempat adalah kita kan mendukung asta-citanya Presiden Prabowo, ya, di mana Prabowo, Bapak Presiden ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang terasa begitu berat sekarang dikejar, dan itu harus dipercepat, ya, karena asta-citanya kan bagus sekali, tapi kalau tidak difasilitasi dengan berbagai aturan, tentu ini menjadi salah satu poin yang akan menghambat mengejar pertumbuhan 8% itu. Nah, saya pikir hal-hal itulah yang membuat urgensi kita membahas ini agar RUU BUMN ini cepat diselesaikan begitu. Sekarang kan perang dagang sudah mulai ini. Ya. Tadi kita lihat di berita Amerika sudah memberlakukan kenaikan tarif impor kepada Kanada, Meksiko 25%, kepada China 10%. Dan sudah ada balasan dari Kanada dan China dan Meksiko. Perang ini akan terjadi, nah ini kan menambah kisru perdagangan dunia. Nah, kalau Indonesia ini tidak baik-baik, tentu kita tidak bisa mengantisipasi. Nah, untuk mengantisipasi beberapa poin tersebut, maka urgensi RUU BUMN ini harus cepat-cepat disahkan begitu. Ya, supaya apa? Supaya ya pertumbuhan ekonomi bisa terkejar 8%. Kalau tidak diantisipasi, jangankan 8%, malah turun nanti ke 3% atau 4%. Nah, ini kan bahaya buat ekonomi bangsa Indonesia. Nanti kesejahteraan rakyat juga akan berkurang begitu. Itu Mas Pram, urgensinya dibentuknya RUU BUMN ini. Oke, baik Pak Darmadi. Kami mengamati bahwa memang RUU BUMN ini sempat mandek begitu ya, bahkan dari tahun 2016 kemarin. Bicara terkait BUMN tidak lincah, volatilitas global sebetulnya juga terjadi beberapa waktu atau tahun terakhir ini. Yeah. Apa kiranya trigger yang juga datang dari Komisi 6 DPR RI melihat begitu ya untuk dari rancangan undang-undang BUMN ini memang sangat atau sudah sangat urgent untuk dibahas kembali dan disahkan? Ya, begini ya Mas Bram, ini kan undang-undang cukup lama ya. Betul. 2003. Kalau sekarang sampai 2003 dibandingin 2025 perkembangan dunia udah begitu berubah. 22 tahun, ya kan? Kita belum bisa merubah. Waktu saya masuk di DPR 2014 kita udah coba rubah Mas Bram, tapi ternyata kan tidak berhasil. Ya, kemudian periode 2019-2024 saya juga di Komisi 6. Ya. Waktu 2021 kita udah masukin nih usulan draft nih dari Komisi 6, udah masukin usulan draft ke Balik untuk diharmonisasi dan sinkronisasi. Nah, ternyata di situ juga banyak perdebatan, dan sampai 2021 sampai 2025 ini panjang sekali ini. Ya, harmonisasi udah selesai di Balik. Kemudian 2025 kita udah selesaikan tingkat 1 bulan Januari ini. Nah, ini adalah proses panjang yang harus kita lalui. Tapi di satu sisi karena ini begitu lamban, dunia berubah terus. Nah, kalau nggak dikejar sekarang dengan perkembangan dunia, bisnis dunia, ekonomi dunia yang begitu sangat, saya pikir sangat cepat ya. Nah, itu tentu harus diantisipasi oleh Komisi 6. Ya, Komisi 6 juga melihat ini urgensinya memang sangat penting. Kalau ini tidak dirubah, ya sulit
kita kan sudah sepakat bahwa kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, ya, mendukung cita-citanya Prabowo yang sangat baik tersebut, sangat bagus tersebut. Tapi kalau kita tidak berikan suatu payung hukum yang baik, tentu dia sulit bergerak juga. Nah, itulah makanya Komisi 6 ya saat concern terhadap perubahan RUU BUMN ini agar cepat-cepat bisa disahkan supaya ekonomi Indonesia memang membaik dan ujungnya kan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, itu yang paling penting bagi kita. Nah, itulah kemudian kita rubah dan ternyata tercapai aklamasi dari 8 fraksi di Komisi 6 dan semuanya setuju dan akhirnya kita bawa ke paripurna besok rencananya. Gitu. Oke, baik. Anda katakan mandek diharmonisasi dan juga sinkronisasi. Apa yang menjadi perdebatan di sana, Pak Darmadi? Ya, saya pikir poin-poin penting yang sudah diputuskan sekarang bahwa masalah pengelolaan dividen menjadi krusial dan perdebatan panjang. Kemudian pengelolaan investasi, pengelolaan aset, ya itu juga menjadi hal yang krusial dan menjadi salah satu poin penting yang menjadi mandek begitu, ya. Karena saling tarik menarik antar kementerian ini kan jadi juga lama terjadi begitu. Dan sekarang di bawah pemerintahan Prabowo ini ternyata semua sudah setuju. Nah, ini kan bagus sekali gitu. Ya, sangat cepat sekali. Di pemerintahan sebelumnya kan tidak bisa selesai. Nah, ternyata di pemerintahan Prabowo ini selesai begitu. Jadi karena sama-sama semua mendukung agar ekonomi Indonesia ini bertumbuh dengan baik di mengejar target 8%-nya Presiden Prabowo ini kan cukup berat, Mas Pram. Ya, kalau nggak dikasih payung hukum yang baik, dirubah aturan, waduh susah dicapai begitu, Mas.